Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nel Nabi dengan NIM 250209500010 dari kelas PTKA, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan himpunan dan kombinatorika yang merupakan tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD. Jadi langsung saja, yang pertama itu saya akan membahas tentang himpunan dan kombinatorika, itu memahami struktur logika dan seni mencacah. Pertama itu saja definisi dan asal usul. Pertama itu kita harus tahu dulu definisinya. Untuk himpunan, jadi himpunan itu berasal dari diperkenalkan oleh George Carter pada akhir abad ke-19. Untuk definisinya itu, himpunan merupakan sekumpulan objek yang berbeda dan dapat didefinisikan dengan jelas atau well defined. Objek di dalam himpunan disebut elemen. Oke, baik, selanjutnya itu ada himpunan mendefinisikan realitas. Kita lihat di sini, himpunan itu disebutkan tadi dideskripsikan dengan jelas atau dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau di sini lukisan indah, dia tidak termasuk himpunan karena dia itu subjektif. Karena lukisan indah itu subjektif, masing-masing orang itu perspektifnya beda tentang lukisan indah. Jadi dia bukan himpunan, tidak termasuk himpunan karena dia tidak terdefinisikan dengan jelas. Nah, yang termasuk himpunan itu seperti ini, kumpulan lukisan karya Van Gogh. Jadi termasuk itu himpunan karena karya dari Van Gogh itu dapat terdefinisi ya, kita tahu karya-karyanya dan jelas juga apa saja karyanya, jadi bisa disebut sebagai himpunan. Nah, untuk 3 di bawah ini akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu pada metode penyajian teks. Ada 3 metode. Ada 2 metode penyajian dalam bentuk teks dan visual. Nah, dalam bentuk teks itu ada 3 lagi dalamnya. Yang pertama itu enumerasi atau dicantumkan saja anggotanya, langsung saja dimasukkan. Misalnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Atau himpunan B itu anggotanya kucing, anjing, ayam, tikus. Itu langsung saja dicantumkan. Nah, untuk yang kedua itu notasi pembentuk. Nah, notasi pembentuk ini tuh dapat dibuat seperti ini, yang dimana X-nya itu adalah anggotanya, banyak jumlah anggotanya. Nah, dimana X ini termasuk elemen genap. E ini yang bentuk E ini disebut elemen atau anggota. Sebut X adalah elemen genap atau bilangan genap. Yang dimana X ini lebih kecil dari 10. Nah, bilangan genap yang lebih kecil dari 10 itu ada 2, 4, 6, dan 8. Jadi anggota himpunan A di sini itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, juga dapat disajikan dalam bentuk teks atau deskripsi seperti ini. Di mana misalnya himpunan A, yang dimana himpunan A adalah himpunan mahasiswa yang lulus pada mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, selanjutnya metode penyajian diagram Venn. Nah, ini adalah metode penyajian diagram Venn, di mana yang persegi panjang ini adalah semesta, yang menampung semua isi atau semua elemen-elemen yang ada di dalam himpunan yang akan kita bahas. Yang lingkaran A dan B ini adalah himpunan dalamnya, yang spesifiknya himpunan ya. Selanjutnya adalah
fungsi untuk diagram Venn ini adalah untuk memvisualisasikan hubungan atau seperti gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain secara intuitif. Jadi kita bisa lihat dengan jelas. Oke, baik. Ini definisi dari himpunan semesta. Untuk himpunan semesta itu adalah semesta pembicaraan atau himpunan yang memuat seluruh objek yang sedang kita bicarakan. Dapat dilambangkan dengan S, semesta, atau U, universal. Contoh konteksnya jika jika himpunan A adalah yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, maka semesta itu bisa berupa bilangan genap, bilangan asli atau bilangan bulat, atau juga bisa bilangan antara bilangan 1 sampai 10 misalnya. Jadi anggotanya itu yang termasuk A itu 2, 4, 6, 8 termasuk ke dalam himpunan. Sementara semestanya itu bilangan 1 sampai 10. Nah, di sini ada catatannya jika objek tidak ada di dalam semesta, maka objek tersebut tidak ada dalam konteks masalah ini. Jadi dia tidak ada dalam pembicaraan. Nah, selanjutnya itu ada himpunan kosong. Nah, bisa kita lihat di sini, himpunan kosong itu artinya wadah yang tidak memiliki anggota sama sekali atau tidak ada isinya sama sekali. Himpunan kosong bisa dinotasikan seperti begini, lingkaran dengan garis miring atau kurung kerawal tanpa isi. Nah, himpunan yang ada 0 di dalamnya ini bukan himpunan kosong. Dia adalah himpunan biasa dengan anggota angka 0. Jadi ini bukan himpunan kosong ya. Nah, contohnya itu adalah K. Himpunan K. K adalah nama hari yang dimulai dari huruf B. Karena tidak ada hari yang dimulai dari huruf B, tidak ada hari babu, maka K itu adalah himpunan kosong, atau himpunan K itu adalah himpunan kosong. Sini peringatan, jangan terkecoh ya. Jika terdapat kasus seperti ini bukan himpunan kosong, tapi adalah himpunan yang berisi wadah kosong. Jadi himpunannya itu di dalamnya ada himpunan kosong. Baik, selanjutnya itu anatomi dan kardinalitas. Ini seperti tadi, di mana himpunan K itu merupakan yang anggotanya itu X, di mana X itu adalah bilangan atau angka yang lebih kecil dari atau sama dengan 11 dan lebih besar dari 5, yang dimana X adalah elemen ganjil atau bilangan ganjil. Kita lihat ini syaratnya diproses, maka dia akan menghasilkan 7, 9, dan 11 sesuai dengan ini persyaratannya. Nah, selanjutnya ini adalah kardinalitas. Yang 3 ini adalah kardinalitasnya. N dalam kurung K, himpunan K. Ini adalah banyaknya anggota atau kardinalitasnya. Sini 7, 9, dan 11. Oke, selanjutnya itu adalah himpunan berhingga atau himpunan yang dapat dihitung anggotanya. Anggotanya itu dapat dihitung. Contohnya itu himpunan yang dapat dihitung jumlah anggotanya dan akan berhenti pada angka tertentu. Contohnya adalah himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kardinalitasnya yaitu 5. Atau contoh lain, semisal himpunan A, di mana itu adalah himpunan huruf vokal. Nah, huruf vokal kan kita tahu sendiri ya, cuma ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Jadi itu adalah contoh himpunan berhingga. Selanjutnya itu himpunan dengan jumlah anggota tak terbatas. Bisa kita lihat di sini. Contohnya itu himpunan tak berhingga, himpunan yang jumlah anggotanya tak terbatas. Contohnya adalah himpunan B di sini, yang di mana anggotanya itu 1, 2, 3, 4, titik-titik. Yang dimana titik-titik ini itu mengartikan
dan seterusnya tanpa henti dan akan terus berlanjut. Atau dalam contoh lain itu misal himpunan C, yang dimana anggotanya adalah bilangan bulat yang lebih besar dari satu. Nah, bilangan bulat yang lebih besar dari satu itu kan tak terhingga ya. Jadi itu adalah contoh himpunan tak terbatas. Selanjutnya himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini dapat dinotasikan seperti ini dengan seperti huruf C dan garis bawah. Jika himpunan A adalah bagian dari C, himpunan A adalah bagian dari himpunan B, jika setiap anggota A juga ada di himpunan B. Seperti ini contohnya. Nih. Himpunan A itu isinya 1, 2, sementara himpunan B itu isinya 1, 2, 3, atau anggotanya 1, 2, 3. Nah, himpunan A ini anggotanya ada juga di himpunan B. Kita lihat di sini, himpunan A anggotanya 1, 2, dan ada juga di himpunan B. Jadi ini adalah himpunan bagian. Jadi A adalah himpunan bagian B. Selanjutnya operasi himpunan. Nah, operasi himpunan yang pertama itu adalah gabungan atau union, atau biasa juga disebut OR atau dilambangkan seperti huruf U begini. Nah, kita lihat di sini A bergabung ke B, A gabungan B, yang dimana kita lihat di sini anggota dari A yaitu 1, 3, 5, dan anggota dari himpunan B itu 1, 2, 4. Jika digabung hasilnya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa satunya tidak 2? Karena ini adalah angka yang sama, jadi hanya ditulis satu kali. Jadi itu kalau gabungan. Selanjutnya kalau irisan. Nah, irisan ini biasa disebut N atau dan. Nah, ini untuk gabungan ya. Ini visualisasinya dalam diagram Venn. Dia akan membentuk seperti ini dan ruang lingkupnya itu mencakup seluruh A sama B himpunan. Nah, sementara untuk irisan itu dia kalau anggotanya misal seperti ini. Himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, dan himpunan B itu anggotanya 1, 2, 4, 6. Nah, irisan dari A irisan B itu hasilnya akan menjadi 1. Kenapa? Karena ini ada di kedua himpunan. Nah, untuk irisan itu dia yang diambil yang ada di kedua himpunan. Misal di sini. Ini adalah visualisasinya dalam diagram Venn. Adalah semesta, ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Jadi yang di tengah di sini atau yang mencakup dia ada di B juga, dia ada di A juga. Kita lihat di sini yang mana yang ada, yang nomor 1, dia ada di keduanya. Maka dia termasuk irisannya. Dia adalah irisan dari keduanya. Selanjutnya adalah selisih. Selisih atau not itu kalau A selisih B berarti anggota A yang bukan termasuk anggota B. Kalau B selisih A artinya anggota B yang tidak termasuk anggota A. Kalau A selisih B itu bisa ditulis seperti ini. Misal anggota A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan anggota B-nya itu 3, 4, 5. Maka anggota A itu yang tidak ada di B itu adalah 1, 2. Bisa kita lihat di sini visualisasinya dalam diagram Venn seperti ini. Jadi dia hanya mencakup tidak semua lingkarannya, tidak semua. Karena di sini ada yang bersinggungan, tapi dia tidak diambil di sini karena dia hanya mengambil yang ada di A, tapi tidak ada di B.
Baik, selanjutnya itu ada komplemen. Komplemen atau not. Not itu artinya yang tidak termasuk A, atau A komplemen, atau yang tidak termasuk dalam A. Jadi dia yang ada di semesta atau yang di luar A. Misal di sini A itu adalah semestanya dulu. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sementara himpunan A-nya itu hanya 1, 2, 3. Nah, yang termasuk ke dalam A komplemen ini adalah 4, 5. Karena dia tidak termasuk ke dalam himpunan A. Oke, selanjutnya itu hukum-hukum himpunan. Ada sifat, interaksi dan distribusi, dan hukum kebalikan. Baik, saja. Nah, ini mekanika dasarnya, urutan dan pengelompokan. Sifat dasar ya, idempoten. Nah, ini adalah idempoten. Dia menggabungkan himpunan dengan dirinya sendiri, tidak mengubah apapun. Jadi, jika ada himpunan A digabungkan dengan himpunan A itu sendiri, maka hasilnya akan sama, tidak berubah. Dan selanjutnya adalah komutatif atau urutan tidak mengubah hasil. Ini kalau gabungan A bergabung dengan B sama dengan B yang bergabung dengan A. Jadi itu tidak mengubah apapun. Untuk pengelompokan atau asosiatif, dia itu mengelompokkan dan tidak mengubah hasil. Jadi A yang bergabung dengan B digabungkan dengan C itu sama dengan A bergabung dengan B yang sudah digabungkan dengan C. Itu sama hasilnya. Baik, selanjutnya adalah distribusi dan absorpsi. Nah, kita lihat untuk distributif, dia itu seperti perkalian dalam aljabar. Nah, kita lihat di sini A kali dan di dalam kurungnya itu B tambah C, maka hasilnya akan menjadi A tambah AB tambah AC. Ini sama juga dengan distributif. Sini A bergabung dengan B, B beririsan dengan C, maka A-nya itu akan masuk atau digabungkan dengan B sama C-nya. Jadi A bergabung dengan B beririsan dengan A yang bergabung dengan C. Sama ya. Nah, untuk absorpsi sendiri itu adalah himpunan yang lebih besar menyerap irisan di dalamnya. Nah, kita misalkan A itu adalah himpunan yang besar bergabung dengan irisannya yang di dalamnya. Nah, irisan ini itu termasuk juga anggota A, tapi dia lebih kecil lah anunya himpunannya. Jadi dia akan diserap oleh A-nya atau dia akan menjadi A itu sendiri karena elemennya ini atau anggotanya sudah ada di A itu. Oke. Selanjutnya adalah identitas, dominasi, dan komplemen. Untuk identitas, jika A digabungkan dengan ruang kosong, maka hasilnya akan sama dengan A sendiri. Atau A digabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya akan A. Artinya dia tidak mengubah apapun. Nah, untuk dominasi, jika himpunan A beririsan dengan himpunan kosong, maka hasilnya akan menjadi himpunan kosong. Karena dia berinteraksi dengan hampa, menghasilkan hampa. Nah, selanjutnya untuk komplemen. Nah, untuk komplemen ini itu jika ada sebuah himpunan yang digabungkan dengan komplemen dari himpunan tersebut. Misal di sini himpunan A digabungkan dengan komplemen himpunan A, maka akan menghasilkan semesta. Di mana bagian dan sisa bagian membentuk semesta. Di bagian, ini sisa bagian, dia akan membentuk semesta. Jika divisualisasikan seperti ini, digabungkan. Ini adalah A-nya, ini adalah komplemennya. Jika digabungkan akan menjadi begini.
semesta. Ini baik, selanjutnya itu adalah hukum De Morgan atau the transformer, di mana dia mengubah gabungan menjadi irisan melalui komplement. Dia memecahkan garisnya, mengubah tandanya. Jika A bergabung ke B dikomplementkan, dia akan menjadi, jika menggunakan hukum De Morgan ya, dia akan menjadi A komplement yang beririsan dengan B komplement. Oke, baik, selanjutnya ini untuk studi kasus sederhana. Nah, kita lihat di sini untuk studi kasusnya. Misal di sini A beririsan dengan B digabungkan dengan A yang beririsan dengan B komplement. Nah, di sini kan ada sifat distributif ya. Nah, distributif itu dia begini, atau bisa juga kebalikannya dari ini ke sini. Jadi dia dibalik, di sini A-nya dikeluarkan. Nah, ini juga masuk ke hukum yang tadi, hukum komplement yang B-nya. B yang bergabung dengan B komplement, dia akan menjadi semesta. Jadi di sini A yang beririsan dengan semesta akan menghasilkan A itu sendiri karena hukum identitas, dimana jika berinteraksi dengan semesta hasilnya akan menjadi A itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah prinsip inklusi. Nah, ini adalah masalah perhitungan ganda. Ini semisal kalau ada yang suka kopi, yang suka kopi itu ada segini, yang suka teh ada segini. Nah, ini yang suka keduanya. Tapi kalau ini dijumlahkan dengan ini, artinya yang di tengah ini bakal 2 kali, masuk 2 kali. Irisannya ini akan masuk 2 kali. Jadi solusinya adalah kita harus mengurangkan irisannya dengan irisan itu 1 kali agar hasilnya itu akurat. Dengan cara seperti ini adalah kardinalitasnya atau jumlah gabungan dari A dan B, jumlah elemennya, jumlah elemen A ditambah jumlah elemen B dikurangi dengan irisannya tadi, seperti yang saya sebutkan, dikurangi dengan irisannya, maka akan menghasilkan yang sempurna. Oke, baik, itu untuk 2 himpunan. Jika ada 3 himpunan, maka rumusnya seperti ini. Banyak anggota A ditambah anggota B ditambah anggota C dikurangi dengan anggota irisan dari kombinasi ketiganya ini. Jadi ini anggota A yang beririsan dengan B dikurangi dengan anggota A yang beririsan dengan C dikurangi dengan anggota B, ya, banyak anggota B yang beririsan dengan C, terus dijumlahkan dengan semua anggotanya yang beririsan, semua anggota A, B, C yang beririsan, maka itu akan menghasilkan himpunan yang sempurna atau jumlah himpunannya akan ditemukan. Ini untuk contohnya. Nah, M ini untuk matematika dan F ini untuk fisika. Kita lihat di sini. Sini kasusnya adalah berapa yang suka salah satu atau keduanya. Untuk mata kuliah untuk ini matematika dan fisika ya. Sini total siswanya ada 40. Dan yang suka keduanya itu ada 10. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Seperti yang tadi, M yang bergabungan dengan UF itu akan menjadi jumlah gabungannya itu akan didapatkan dengan total
himpunan M-nya atau yang suka matematika ditambah dengan total F-nya atau yang suka dengan fisika, di mana M-nya di sini 25 ya, totalnya 15 dengan 10, dan F-nya di sini 20, 10 dengan 10. Tetapi di sini dia beririsan. Nah, karena dia beririsan dan dia akan menjadi 2 kali. Nah, solusinya adalah dia dikurangi dengan 1 kali irisannya, dikurangi 1 kali, dan hasilnya adalah 35 siswa. Nah, kenapa 35? Nah, karena masih ada siswa yang tidak suka keduanya. 5 siswa tidak suka matematika dan fisika. Itu dia. Nah, mengapa disebut inklusi dan eksklusi? Nah, inklusi artinya memasukkan semua himpunan individu. Sementara eksklusi itu mengeluarkan irisan yang terhitung ganda. Nah, irisannya tadi itu mendapatkan jumlah himpunannya, jumlah penggabungan himpunannya, kita harus mengeluarkan irisannya. Selanjutnya itu inklusi kembali atau memasukkan kembali irisan pusat atau yang bertemu dengan 3 titiknya seperti ini tadi. Nah, masukkan kembali ini. Ini kan ditambahkan kembali. Nah, dalam konteks dunia nyata, inklusi dan eksklusi biasa digunakan dalam kombinatorika dan algoritma, misalnya di Riemann. Ini untuk ringkasannya, hukum De Morgan, distributif, identitas, dan inklusif. Nah, selanjutnya adalah kombinatorika. Nah, ini adalah dasarnya yaitu jumlah dan kali. Aturan penjumlahan adalah dalam konteks dia saling lepas. Jadi dalam logikanya itu dia menggunakan atau dijumlahkan. Dan untuk kali dia berurutan atau kejadiannya itu A lalu B. Jadi dia berkaitan. Sementara yang penjumlahan itu dia tidak mesti berkaitan. Contohnya itu seperti ini untuk penjumlahan. Konteksnya itu saling lepas. Jadi kita hanya pilih salah satu saja. Jadi pilihannya itu A atau B. Contohnya itu ketika memilih kendaraan mau ke kantor, jika kamu punya 3 unit mobil dan 2 unit motor, karena hanya bisa mengendarai satu kendaraan saja dalam satu waktu, maka total cara kamu berangkat ke kantor adalah 5 cara. Kamu tidak mungkin memakai mobil dan motor secara bersamaan, kan? Atau untuk konteks aturan perkalian itu dia berurutan atau sekaligus atau berpasangan. Jadi dalam logikanya itu kejadian A lalu kejadian B. Contohnya itu dalam memilih pakaian atau menggabung-gabungkan pakaian. Misal kamu punya 3 buah kaos, hitam, putih, biru, dan 2 buah celana, jeans atau chino. Untuk tampil keren, kamu harus memakai 1 kaos dan 1 celana. Total kombinasinya adalah 3 kali 2 sama dengan 6 cara atau 6 kombinasi. Oke, 1 kaos bisa dipasangkan dengan celana manapun. Oke, baik, selanjutnya dalam mesin hitung atau faktorial. Nah, faktorial itu sendiri adalah hasil kali bilangan bulat positif berurutan ke belakang hingga 1 dari bilangannya. Misal di sini, kita ada 4 faktorial. Nah, nilainya itu sama saja dengan 4 dikali dengan 3, dikali dengan 2, dikali dengan 1. Jadi dia bakal mundur. Jadi dikali ke belakang sampai berurutan hingga 1. Hingga 1, jadi maka hasilnya akan 24. Kalau dia 3 faktorial, dia mulai dari sini. 3 dikali 2 dikali 1 dengan 6. Dan begitu juga kalau 5, 6, 7, 8. Jadi 5 dikali 4. Oke, baik. Nah, kita sudah masuk di kombinatorika yang pertama itu adalah permutasi. Sini, nah, untuk permutasi itu urutannya harus diperhatikan. Biasanya digunakan untuk menentukan posisi, jabatan, ranking, atau susunan yang tidak bisa
tidak berurutan. Nah, ini contohnya. Ini untuk rumusnya, dia menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Tadi ini. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Dengan rumus tadi, dia menggunakan rumusnya, di mana N itu adalah banyaknya atlet. Nah, ini N adalah banyaknya atletnya tadi, dan R adalah jumlah atlet yang akan dipilih atau rankingnya, peringkatnya. Jadi di sini N pertama difaktorialkan, terus N di bawahnya itu N dikurangi dengan R, terus difaktorialkan. Yang akan menghasilkan 8 faktorial per 5 faktorial. Jadi dia dipisah seperti ini, karena di sini 5 faktorial per 5 faktorial, maka akan dicoret, maka akan menghasilkan perkalian 8 kali 7 kali 6. Jadi total ada 336 cara, sehingga atau kombinasi atau cara dia bisa menentukan yang juaranya. Nah, selanjutnya adalah kombinasi. Biasanya digunakan untuk membentuk tim, membentuk kelompok, atau random pick. Contohnya seperti ini. Nah, rumusnya untuk seperti ini, kombinasi, N-nya ini di mana jumlah siswa, jumlah delegasi 10 ya, 10, dan R-nya ini adalah 3 siswa. R sama dengan 3 siswa. Jadi N faktorial 10, jadi R faktorial per R-nya di sini 3 tadi, di sini N sama dengan 10 kurang 3 faktorial 3, terus difaktorialkan. Jadi 3 faktorial kali 7 faktorial per 10 faktorial per 3 kali 7 faktorial sama dengan 120. Jadi totalnya adalah ada 127 kombinasi siswa yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk kombinasi ini urutannya itu tidak penting. Jadi mau itu siswa A, siswa B, atau siswa B terus siswa A, urutannya itu tidak penting. Bisa kita lihat di sini perbandingan untuk permutasi dan kombinasi. Nah, paduan memilih rumus. Paduan memilih rumus. Untuk permutasi itu ketika urutannya itu dipentingkan seperti dengan ranking. Nah, yang 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 3, 2, 1. Nih, ya sama dengan 3, 2, 1. Atau password juga ya. 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 3, 2, 1. Jadi itu untuk permutasi. Sementara untuk kombinasi itu adalah tidak penting urutannya, mau itu AB, mau itu BA, bisa digunakan untuk membentuk tim, kelompok, atau sampel. Contohnya itu saat memilih buah. Nah, urutannya itu tidak penting ya. Apel dan jeruk itu sama dengan jeruk dan apel. Ya, sama saja. Nah, baik, saya rasa itu saja yang sempat saya jelaskan atau yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.